Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook dari tulisannya akun yang bernama Satria Majapahit atau Adi Rianto. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kerasukan Leluhur Manusia Harimau. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan teman-teman juga bisa mampir ke akun YouTube penulis yang nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Pukul 1 dini hari, pintu rumahku ada yang mengetuk-ngetuk. Tok tok tok, tok tok tok. Assalamualaikum, seru seseorang di luar pintu rumahku. Aku pun segera terbangun karena merasa kaget dengan suara pintu yang diketuk-ketuk dengan keras. Aku segera bangkit dari tempat tidurku dan langsung keluar dari kamar tidurku untuk membuka pintu. Assalamualaikum Pak Ustadz, serunya lagi. Waalaikumsalam, iya sebentar, jawabku dari balik pintu. Setelah pintu rumahku kubuka, aku melihat seorang wanita tua separuh baya yang sudah aku kenal. Beliau adalah salah satu tetanggaku yang bernama Butari. Dengan wajah cemas, beliau memohon kepadaku. Mohon maaf Pak Ustadz, saya mau minta tolong. Anak menantu saya tiba-tiba mengamuk tanpa sebab. Saya pun merasa heran dan merasa khawatir karena dia secara tiba-tiba bersikap bengis dan kejam kepada siapapun. Saya mohon Pak Ustadz bisa menolong kami, pinta Butari kepadaku. Iya Bu, insya Allah saya nanti ke rumah ibu. Saya mau mengambil air wudhu dulu sebentar, jawabku. Iya Pak Ustadz, silakan. Saya tunggu secepatnya di rumah saya Pak Ustadz, kata Butari sambil berlalu dari hadapanku. Aku pun langsung berjalan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badan sebentar dan mengambil air wudhu di luar kamar mandi. Seusai mengambil air wudhu, aku segera berangkat menuju rumah Butari yang hanya berjarak 20 meteran dari rumahku. Sesampainya di rumah Butari, aku melihat Anto, menantu dari Butari, sedang dipegangi oleh 4 orang laki-laki. Anto meraung-raung sambil meronta-ronta dari pegangan 4 orang laki-laki itu. Suaranya bagaikan suara harimau kesakitan, hingga membuat tetangga sekitar rumah merasa terusik dan terbangun mencari sumber suara itu. Sementara itu aku langsung duduk di hadapan Anto yang masih berusaha untuk melepas pegangan keempat orang laki-laki itu. Kulihat sepasang mata Anto kini benar-benar memancarkan pandangan kebencian melihat kedatanganku. Aku pun berusaha untuk tetap bersikap tenang sambil menyelidiki kondisi Anto yang sesungguhnya. Dari sikap dan perangainya yang seperti itu, kesimpulanku si Anto saat itu sedang kerasukan makhluk gaib. Maka untuk mengatasi keadaan Anto yang sedang dalam pengaruh makhluk gaib itu, aku pun beruluk salam kepadanya. Assalamualaikum, uluk salamku kepadanya. Ternyata uluk salamku pun tidak dijawab olehnya, hingga sampai yang ketiga kalinya dia baru menjawab, itu pun dengan nada suara yang ketus sambil menahan amarah. Waalaikumsalam, jawabnya dengan suara berat yang agak serak. Siapa kamu sesungguhnya, wahai Kisanak? Tanyaku lembut. Makhluk gaib yang berada di dalam tubuh Anto itu tidak menjawab pertanyaanku. Dia hanya mengerang dan meraung-raung seperti suara harimau. Aku pun mengulangi pertanyaanku yang sama, bahkan sampai yang ketiga kalinya. Tapi sepertinya makhluk gaib itu tidak mau menjawab juga. Maka aku pun membaca beberapa ayat-ayat suci Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 102 dan 103. Tentunya setelah sebelumnya aku awali dengan membaca 2 kalimat syahadat 3 kali dan istighfar 3 kali. Ayat tersebut memiliki fadilah sebagai pendeteksi keberadaan makhluk gaib, baik di dalam tubuh manusia maupun di dalam rumah. Dan benar,
Beberapa saat kemudian makhluk gaib yang berada di dalam tubuh Anto pun mulai bereaksi. Dan dia menjawab uluk salam dariku meskipun dengan terpaksa dan kesal. "Waalaikumsalam," jawabnya. Aku pun melanjutkan bertanya dengan berusaha untuk berdialog secara baik-baik dengan makhluk gaib itu. "Maaf, sesungguhnya engkau ini siapa dan dari mana asalnya?" tanyaku kepada makhluk gaib itu. "Siapapun engkau dan dari manapun asalmu, aku mohon, sekarang juga engkau keluar dari tubuh orang ini," perintahku kepada makhluk gaib itu. Tiba-tiba dia berteriak histeris sambil meraung-raung. Kemudian dia pun berkata, "Apa urusanmu denganku, wahai anak manusia?" tanyanya kepadaku sambil memerah matanya menatap dengan tajam ke arahku. "Tentu saja aku punya urusan denganmu, karena saat ini engkau berada di dalam tubuh manusia yang bukan tempatmu," jawabku dengan tegas. "Sekali lagi aku bertanya kepadamu, siapa sesungguhnya engkau dan berasal dari mana?" tanyaku lagi. Kulihat tubuh Anto mulai meronta-ronta lagi dan nyaris lepas dari pegangan keempat laki-laki yang dari tadi masih berusaha untuk memeganginya dengan erat. Maka aku pun mulai membaca doa hijab sakron. Dan seketika itu dia pun menjerit merasa panas dan kesakitan. Tiba-tiba makhluk gaib yang ada di dalam tubuh Anto mengerang kesakitan. "Aduh, panas, panas," teriaknya. "Jangan sombong kau anak manusia. Aku telah hidup di dunia ini sudah ratusan tahun yang lalu. Kau hanyalah anak kemarin sore," gertaknya. "Mohon maaf jika aku sudah lancang berani kepadamu, karena sebelumnya aku pun sudah bersikap baik terhadapmu. Tapi justru engkau yang sombong, merasa lebih tua dan memandang sebelah mata kepada anak manusia kemarin sore seperti diriku," kataku tetap dengan rendah hati. "Maka sekarang aku minta kepadamu untuk segera keluar dari tubuh ini," perintahku. "Aku tidak akan keluar dari tubuh ini karena dia adalah keturunanku sendiri. Aku berhak berada di dalam tubuhnya," tentangnya. "Oh, begitu ya. Baiklah, kalau engkau tidak mau keluar dari tubuhnya juga, maka dengan sangat terpaksa aku akan mengeluarkanmu dengan caraku. Aku sudah memintamu secara baik-baik, tapi sepertinya engkau tidak menghargai kebaikanku," kataku sambil memberikan peringatan terakhir. Mungkin sudah saatnya aku harus memukulnya dengan pukulan gaib hijab sakron agar dia segera keluar dari tubuh Anto, pikirku dalam hati. "Mohon izin Romo Kiai, aku akan menggunakan ilmu yang telah engkau ijazahkan kepadaku untuk keselamatan umat," bisikku lagi. Lalu aku pun mulai membaca doanya sambil aku kerahkan sedikit tenaga dalam yang aku salurkan melalui tiupan udara yang keluar dari rongga mulutku dan kuarahkan ke arah wajah Anto. Allahu Akbar. Maka seketika itu juga berhembuslah angin berhawa panas meluncur keluar dari mulutku dan langsung menghantamkan makhluk gaib yang berada di dalam tubuh Anto. Tubuh Anto pun terhempas dari pegangan 4 orang laki-laki tadi dan terpental beberapa langkah ke belakang, tergeletak tidak berdaya. Makhluk gaib yang berada di dalam tubuh Anto pun mengerang kepanasan dan kesakitan, dan dia berseru lirik, "Ampun, ampun, panas, panas. Baiklah, aku akan keluar sekarang, tapi aku minta syarat," katanya sambil merintih kesakitan. Aku pun memberikan isyarat kepada keempat orang yang sebelumnya memegangi tubuh Anto untuk memeganginya kembali, karena sedikit pun aku tidak akan pernah percaya dengan makhluk gaib seperti dia. Dibangunkannya tubuh Anto dengan posisi duduk berhadapan denganku dalam jarak 1 meter. "Apa syaratnya?" tanyaku sambil menatap wajahnya. "Aku minta agar anak ini datang ke tempatku," kata makhluk gaib itu. "Di mana tempatmu?" tanyaku. "Di pedalaman kubu," jawabnya. "Maaf, pedalaman kubu itu di daerah mana atau provinsi mana?" tanyaku menyelidik. "Pedalaman kubu ya, pedalaman kubu," jawabnya dengan ketus. Aku menengok dan menatap ke arah 4 laki-laki itu dan menanyakan tentang keberadaan pedalaman kubu yang dimaksud oleh makhluk itu. Tapi sepertinya mereka tidak ada yang tahu. Maka aku pun bertanya lagi kepada makhluk gaib yang masih bersarang di dalam tubuh Anto itu. "Pedalaman kubu itu di daerah mana?" tanyaku kepada makhluk gaib itu lagi.
Tapi makhluk gaib itu tidak menjawab pertanyaanku. Namun tiba-tiba dia berkata, "Sumatera," jawabnya. "Sampaikan kepada anak ini untuk datang ke tempatku, persis di bawah 2 pohon kenari yang tumbuh di pedalaman kubu," kata makhluk gaib itu lagi. "Baiklah, nanti akan aku sampaikan pesanmu itu kepada Anto. Tapi mengapa engkau menyuruhnya datang ke tempatmu itu?" tanyaku menyelidik. "Dia adalah cicitku yang akan mewarisi ilmu dari leluhur kami, karena dia adalah salah satu dari 7 manusia harimau generasi ke-7 kami," jawabnya sambil sesekali meraung seperti suara seekor harimau. "Baiklah, insya Allah aku akan menyampaikan pesanmu itu kepada Anto. Dan sekarang aku minta agar engkau segera keluar dari tubuh Anto." "Baiklah, aku akan pergi. Tapi ingatlah wahai anak manusia, aku tunggu kedatangan cicitku di tempatku. Dan jika sampai 40 purnama dia tidak datang ke tempatku juga, maka akan aku bunuh semua orang yang tinggal di kampung ini. Wassalamualaikum," kata makhluk gaib itu berpamitan sambil mengancam. Bersamaan dengan keluarnya makhluk gaib itu, berhembus pula angin yang cukup kuat keluar dari tubuh Anto. Bahkan sempat membuat tubuhku sedikit terdorong ke belakang sejenak. Lumayan juga kekuatannya, hingga mampu menggoyahkan tubuhku, bisikku lirik. Aku lihat Anto mulai tersadar sambil memegangi kepalanya. "Ah, sakit sekali kepalaku. Apa yang terjadi denganku?" "Tolong ambilkan segelas air putih untuk Mas Anto," pintaku kepada salah satu lelaki yang ikut memegangi Anto pada saat kerasukan. "Siap Pak Ustadz," jawab lelaki itu tanggap. Tidak lama kemudian lelaki itu pun membawa segelas air putih yang langsung diberikan kepadaku. "Terima kasih Mas," kataku. Setelah segelas air putih itu aku bacakan doa, aku pun menyuruh Anto untuk segera meminumnya agar pikirannya bisa kembali pulih sadar sepenuhnya. Seusai meminum segelas air putih itu, kulihat Anto pun mulai sadar. "Maaf Mas Anto, beberapa saat yang lalu saudara kerasukan makhluk gaib," jelasku kepada Anto. "Coba Mas Anto ingat-ingat, sebelum Mas Anto mengalami kerasukan makhluk gaib, saat itu kejadian apa yang terakhir kalinya Mas Anto ingat?" tanyaku. "Iya Pak Ustadz, Anto ingat waktu itu pukul 11 malam saya pulang dari rumah temen, tapi melewati jalan nila di belakang puskesmas," jelas Anto. "Saat itu saya merasakan ada seseorang yang mengikuti saya dari belakang. Tapi ketika saya menoleh ke belakang, saya tidak melihat siapapun Pak Ustadz," jelasnya lagi. "Dan sesampainya di rumah, saya merasakan pada bagian punggung saya seperti masuk angin, dan leher pun mulai terasa kaku. Lalu tidak lama kemudian, kepala saya terasa pusing, dan setelah itu saya tidak ingat apa-apa lagi Pak Ustadz," jelasnya lanjut. "Mohon maaf Mas Anto, sebelumnya saya mau tanya sesuatu tentang orang tua Mas Anto. Itu pun jika Mas Anto tidak keberatan," kataku. "Tidak apa-apa Pak Ustadz, silahkan," jawab Anto. "Selama ini yang saya tahu cuma bapak dari Mas Anto, dan beliau adalah asli warga kampung ini. Tapi selama ini saya pribadi tidak pernah melihat ibu dari Mas Anto. Apakah beliau masih hidup? Dan jika masih hidup, saat ini beliau tinggal di mana?" tanyaku kepada Anto. "Begini Pak Ustadz, ibu saya asli orang Melayu. Beliau tinggal di perkampungan di dekat hutan pedalaman kubu di Provinsi Riau," jelas Anto. "Sejak saya masih kecil, beliau telah pergi meninggalkan ayah dan saya untuk kembali ke kampung halamannya di Provinsi Riau. Sepertinya ada insiden kecil atau kesalahpahaman di antara mereka yang membuat ibu saya memutuskan untuk meninggalkan kami Pak Ustadz," lanjutnya. "Maaf Pak Ustadz, ada apa dengan kedua orang tua saya? Apakah ada hubungannya dengan peristiwa kesurupan yang saya alami barusan Pak Ustadz?" tanya Anto menyelidik. "Benar Mas Anto," jawabku singkat. "Oh ya Pak Ustadz, waktu saya masih kecil, bapak saya pernah bercerita kepada saya bahwa ibu saya adalah anak tunggal dari salah satu keturunan anggota 7 manusia harimau di kampungnya. Dan karena ibu seorang perempuan, maka jika beliau menikah dan memiliki anak laki-laki, dia akan mewarisi ilmu 7 manusia harimau. Karena saat itu jumlah manusia harimau dalam keluarga leluhur kami hanya tersisa 6 orang.
Jadi sayalah yang akan menjadi manusia harimau ketujuh Pak Ustadz, jelas Anto kepadaku. Oh begitu ya, kataku. Akhirnya aku menceritakan tentang peristiwa kesurupan yang menimpa Anto. Dari pertama sampai akhirnya dia tersadar kembali. Aku pun menyampaikan amanat pesan dari leluhur manusia harimau yang merasuk ke dalam tubuh Anto. Dan sepertinya Anto masih bingung menyikapi pesan dari leluhurnya yang baru saja aku sampaikan kepadanya. Mohon petunjuk dari Pak Ustadz. Sebaiknya apa yang harus saya lakukan untuk menyikapi pesan dari leluhur saya Pak Ustadz? Apakah saya harus mengikuti perintahnya ataukah mengabaikannya? Tanya Anto kepadaku. Maaf Mas Anto, karena hal ini adalah urusan keluarga dan berhubungan erat dengan amanat dari leluhur Mas Anto sendiri, maka saya merasa tidak berhak ikut campur dalam urusan ini. Mohon maaf, kataku. Tapi saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Sudilah kiranya memberikan saran untuk saya agar saya tidak sampai salah dalam mengambil keputusan dalam masalah ini Pak Ustadz, kata Anto sambil memohon kepadaku. Baiklah, insya Allah saya akan membantu Mas Anto. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya ketahui terlebih dahulu dari perasaan Mas Anto dalam menyikapi masalah ini, kataku kepada Anto. Siap Pak Ustadz, monggo, kata Anto sigap. Yang pertama, apakah Mas Anto memiliki niat dan minat untuk bergabung dengan ilmu leluhur 7 manusia harimau itu? Tanyaku kepada Anto. Saya tidak memiliki niat maupun minat sama sekali Pak Ustadz, karena saya ingin hidup normal seperti manusia pada umumnya. Saya tidak ingin terikat dengan perjanjian apapun dengan para leluhur kami, jawab Anto tegas. Syukur alhamdulillah kalau begitu, sehingga nantinya Mas Anto bersama istri dan anak-anak keturunannya akan lebih mudah dalam melewati perjalanan hidup ini, karena tidak ada urusan apapun dengan ilmu para leluhurnya, jelasku. Yang kedua, apakah Mas Anto akan memenuhi permintaan leluhur manusia harimau itu untuk mendatangi tempat beliau di pedalaman kubu di Riau? Tanyaku yang kedua kalinya kepada Anto. Mohon petunjuk dari Pak Ustadz. Sebenarnya saya tidak mungkin memenuhi permintaan beliau, karena selain membutuhkan waktu dan biaya, saya juga tidak ingin terjebak dalam perjanjian dengan para leluhur saya Pak Ustadz, jelasnya. Tapi kalau saya tidak memenuhi permintaan beliau, saya merasa khawatir dengan ancaman beliau yang katanya akan membunuh semua orang sekampung di sini. Bagaimana dengan ancaman ini Pak Ustadz? Tanya Anto bimbang. Menurut saya, masalah permintaan dari leluhur Mas Anto agar datang ke tempat keberadaan beliau mungkin tidak harus dipenuhi, karena hal itu kan hanyalah sebuah permintaan atau permohonan yang sebenarnya tidak boleh memaksa, jelasku kepada Anto. Tapi jika Mas Anto bisa hadir ke sana untuk memberikan penjelasan kepada beliau bahwa Mas Anto tidak berkenan untuk mewarisi atau melanjutkan perjanjian dari para leluhur manusia harimau, mungkin hal itu lebih baik. Setidaknya mereka tidak menunggu dan tidak berharap kepada Mas Anto, jelasku lanjut. Baiklah Pak Ustadz, terima kasih atas saran dan petunjuknya. Mudah-mudahan saya nanti bisa mengambil keputusan yang tepat dan benar sesuai dengan saran dan petunjuk dari Pak Ustadz, kata Anto sedikit lega. Saya tunggu kabar baik dari Mas Anto, kataku mengingatkan. Oh iya Pak Ustadz, 40 purnama itu berapa lama Pak Ustadz? Tanya Anto kepadaku. 40 purnama itu sama dengan 40 bulan dan sama juga dengan 3 tahun 4 bulan, jelasku kepada Anto. Oh begitu, berarti masih lama juga ya Pak Ustadz, kata Anto. Maaf Mas Anto, waktu itu bergerak sangat cepat. Jadi meskipun tampaknya 3 tahun 4 bulan itu masih lama, tapi jika kita tidak mengingatnya, maka seringkali kita merasa lupa bahkan terkejut. Setelah baru menyadari bahwa waktunya telah tiba, maka kalau bisa kita jangan menyepelekan masalah waktu, jelasku menegaskan. Baik Pak Ustadz, jawab Anto singkat. Kulihat jam dinding di rumah Anto sudah menunjukkan pukul 2:30 pagi, maka aku pun mohon pamit untuk pulang kepada tuan rumahnya. Baiklah kalau demikian Mas Anto, saya mohon pamit untuk pulang kembali ke rumah saya, kataku sambil memohon diri. Monggo Pak Ustadz, terima kasih banyak atas bantuannya,
kata Anto sigap. Sama-sama Mas, Assalamualaikum, kataku beruluk salam sebelum meninggalkan rumah Anto. Waalaikumsalam, jawab salam Anto. Dalam perjalanan pulang aku mencium aroma bau wangian yang aneh. Karena semua jenis wangian aku agak paham dan mengerti, khususnya aroma bau jenis jin. Baik jin muslim maupun jin kafir, atau aroma bau hantu tiren atau mati kemarin. Tapi aroma bau makhluk gaib yang satu ini belum pernah terdeteksi dan tercium oleh hidungku sebelumnya. Benar, saat ini ada makhluk gaib yang mengikuti setiap langkahku. Maka aku pun berhenti sejenak dan makhluk gaib itu pun ikut berhenti. Setelah aku rasakan dan kulihat dengan pandangan batinku, ternyata dia adalah leluhur manusia harimau tadi. Mau apa dia mengikutiku? Tanyaku dalam hati. Sepertinya dia ingin tahu tempat tinggalku, bisikku lagi. Aku pun melanjutkan langkahku menuju arah pulang. Dan sesampainya di rumahku, aku masih mencium aroma bau leluhur manusia harimau itu. Sepertinya makhluk gaib itu tidak menyadari bahwa aku dari tadi masih memperhatikan gerak-geriknya. Dan akhirnya aku lihat dia pun pergi secepat bayangan, diiringi hembusan angin dingin yang bisa aku rasakan di teras depan rumahku. Dan benar, saat ini aku sudah tidak mencium aroma bau apapun sepeninggalnya makhluk gaib leluhur manusia harimau itu. Keesokan harinya desas-desus berita tentang Anto yang mengalami kerasukan leluhur manusia harimau itu pun menyebar ke seluruh telinga warga satu kampung. Tidak sedikit dari kalangan bapak-bapak sampai emak-emak rempong, mereka pun menanyakan kebenaran berita itu kepadaku. Maaf Pak Ustadz, apakah benar berita tentang si Anto yang mengalami kerasukan manusia harimau semalam? Tanya seorang bapak-bapak kepadaku seusai pulang dari sholat subuh berjamaah di masjid. Benar Pak, jawabku singkat. Maaf Pak Ustadz, katanya manusia harimau yang merupakan leluhur dari Anto itu mengancam akan membunuh orang sekampung kalau Anto tidak memenuhi permintaannya untuk mendatangi ke tempatnya di Riau. Bagaimana kalau hal ini benar-benar terjadi? Tanya bapak-bapak yang lain. Sebaiknya Anto disuruh berangkat ke sana saja Pak Ustadz, agar kita orang kampung sini tidak diganggunya lagi, kata bapak-bapak yang pertama tadi. Begini bapak-bapak, mohon maaf, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan, karena Tuhan itu maha kuasa dan menguasai tiap-tiap makhluk ciptaannya. Maka untuk mengantisipasinya, yakni selain berusaha, kita pun harus berdoa agar kita semua akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala gangguan makhluk gaib yang jahat, jelasku. Aku lihat mereka mengangguk-anggukkan kepala sebagai tanda mereka memahami kata-kataku. Dan kami pun berpisah di simpang jalan untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan pun berganti tahun. Tidak terasa hari ini adalah bulan yang ke-40 atau 40 purnama sebagai batas waktu yang telah ditetapkan oleh makhluk gaib manusia harimau leluhur dari Anto. Dan selama itu pula Anto pun telah melupakan tentang masalah ini. Bahkan Anto pun tidak memenuhi permintaan dari leluhurnya itu. Namun sebagai orang yang telah menjadi mediasi ketika Anto kerasukan leluhur manusia harimau itu, aku masih mengingat-ingat ancamannya itu. Maka sejak siang hari ini sampai memasuki waktu maghrib yang merupakan malam ke-40 purnama itu, aku pun berjaga-jaga untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Meskipun aku secara pribadi tidak yakin bahwa manusia harimau leluhur dari Anto itu akan mewujudkan ultimatumnya, yakni akan membunuh orang satu kampung di kampungku. Bisa jadi hal itu hanya sebagai gertak sambal belaka. Bagaimana mungkin beliau akan mampu membunuh orang banyak dalam satu kampung, sementara pada saat beliau merasuki tubuh Anto saja, beliau tidak mampu mengatasi serangan pukulan gaib dariku. Gumamku lirih, tanpa sedikit pun bermaksud merendahkan beliau. Tapi secara logikanya memang demikian. Kulihat dari siang tadi Anto sendiri masih sibuk dengan aktivitasnya sebagai pedagang ikan bakar di lapaknya di pinggir jalan raya dekat rumahnya. Seusai sholat isya, aku pun mendatangi Anto di pangkalan usahanya. Tapi aku tidak menemukan Anto di sana. Kata istrinya, Anto sedang keluar untuk membeli bumbu yang habis.
Setelah berpamitan kepada istri Anto, aku pun segera kembali pulang ke rumah untuk melakukan ritual meditasiku. Untuk mengetahui keberadaan makhluk gaib manusia harimau yang merupakan leluhur dari Mas Anto. Setidaknya dengan demikian akan membuat perasaanku sedikit lega. Aku pun memasuki ruang musola rumahku dan duduk bersila menghadap ke arah kiblat. Seperti biasa, kedua telapak tanganku aku letakkan di atas kedua lutut kiri dan kanan sesuai telapak tangan masing-masing. Punggungku aku tegakkan 90 derajat dan pandangan wajahku pun lurus ke depan. Kedua mataku mulai aku pejamkan, lalu aku satukan pikiran dan hati fokus pada sebuah titik cahaya. Setelah pikiran dan hatiku benar-benar fokus mencapai konsentrasi penuh, tentunya dengan sejenak melupakan segala hal yang telah terjadi beberapa saat yang lalu dan melupakan segala rencana yang akan dilakukan setelahnya. Beberapa saat kemudian, aku pun mulai memasuki dimensi alam meditasiku. Samar-samar aku mulai melihat setiap sudut tapal batas perkampunganku, mulai dari ujung timur, selatan, barat, utara, dan kembali ke timur lagi. Tidak aku lihat penampakan sosok makhluk gaib leluhur manusia harimau itu. Aku coba melihat ke arah atas, pun tidak kutemukan tanda-tanda akan kedatangannya. Maka untuk mengantisipasi segala kemungkinan hal yang buruk, aku pun mengunci setiap sudut tapal batas ujung perkampungan kami dengan pagar gaib, yakni menggunakan ilmu afirmasi, ijazah dari Romo Guru Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Dardanila As-Sahab dari Pekalongan. Mohon izin Romo Guru Al-Habib, saya akan menggunakan ijazah ilmu afirmasi dari panjenengan, bisikku dalam hati. Kutingkatkan konsentrasiku dan aku pun memulai untuk proses afirmasi. Dengan rahmatmu, dengan izinmu dan dengan semua sifat-sifatmu, saya afirmasikan ke dalam diri saya. Kepada kekuatan intelijensi tanpa batas alam, pikiran bawah sadar saya meminta bantuan dengan kekuatan energi murni cahaya tinggi dari penjuru alam semesta, cahaya cinta kasih ilahi, cahaya rahmatan lil alamin, untuk membentengi seluruh wilayah perkampungan ini dari segala gangguan makhluk gaib, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Tidak ada daya dan upaya apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afirmasi dimulai dari sekarang. Mohon untuk tidak mencoba ilmu ini tanpa izin dari saya, karena saya merasa khawatir jika terjadi sesuatu yang buruk tanpa sepengetahuan saya. Selama beberapa menit bahkan sampai 1 jam, proses afirmasi ini aku lakukan agar benar-benar mencapai hasil yang sempurna dan memiliki kekuatan yang penuh, tentunya dengan izin dan ridhonya. Selama itu pula aku pun masih berada di dalam alam dimensi meditasiku. Setelah 1 jam kemudian, aku pun mengakhiri afirmasi ini. Afirmasi cukup sekian, bisikku lirik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucap syukurku sebagai tanda untuk mengakhiri segala perbuatan yang baik. Perlahan-lahan aku buka kedua mataku dan kuhirup nafas dalam-dalam untuk menstabilkan kembali sistem pernapasan paru-paruku. Tidak lama kemudian aku pun bangkit dari tempatku duduk bersila dan segera berjalan menuju keluar rumah untuk memastikan situasi dan kondisi keadaan kampungku aman dari segala gangguan makhluk gaib yang akan berniat jahat kepada kami, khususnya dari makhluk gaib leluhur manusia harimau itu. Kulihat waktu di ponselku menunjukkan pukul 9:30 malam. Aku pun melanjutkan langkahku untuk menyisir setiap sudut kampungku. Setelah selesai berkeliling kampung, aku pun segera kembali pulang ke rumah. Kulihat saat ini telah memasuki pukul 11 malam. Dan belum lama aku sampai di rumah. Selang 30 menit kemudian, pintu rumahku sudah diketok-ketok sama seseorang. Tok tok tok, tok tok tok. Assalamualaikum Pak Ustadz, teriak seseorang dari balik pintu rumahku. Waalaikumsalam. Iya sebentar, jawabku dari dalam rumah. Aku pun membuka pintu rumahku dan setelah aku buka ternyata orang itu adalah istri Anto. Tolong Pak Ustadz, Mas Anto pingsan, kata istri Anto memohon kepadaku. Sekarang Mas Anto sedang di mana Mbak? Tanyaku kepada istri Anto. Karena yang aku tahu, biasanya mereka pulang dari berjualan ikan bakar pada pukul 12 dini hari. Kami baru sampai di rumah dari berjualan, tiba-tiba Mas Anto pingsan Pak Ustadz, jelas istri Anto. Baiklah, nanti saya akan ke rumah. Silakan panjenengan pulang dulu saja
nanti saya akan menyusul, jawabku. Istri Anto pun pergi meninggalkan aku untuk kembali pulang ke rumahnya. Sementara aku langsung menuju ke belakang rumah untuk mengambil air wudhu. Sebelum berangkat menuju ke rumah Anto, seusai mengambil air wudhu, aku pun langsung pergi menuju rumah Anto yang hanya berjarak 20 meteran dari rumahku. Sesampainya di rumah Anto, aku lihat tubuh Anto tergeletak tidak berdaya di atas pembaringan, seperti orang tertidur. Aku pun memeriksa denyut nadi di pergelangannya, sangat lemah. Tapi aku dengar nafasnya teratur, seperti orang yang sedang terlelap tidur. Maaf Mbak Iin, sebelum pingsan sepertinya Mas Anto pergi sampai keluar dari perkampungan kita, tanyaku kepada istri Anto. Betul Pak Ustadz, sekembalinya dari membeli bumbu, dia sempat pergi lagi, katanya ke rumah temannya di kampung sebelah, bahkan baru pulang pada jam 11 malam, padahal warung kami sangat ramai. Untung ada keponakan saya yang ikut membantu, jelas istri Anto. Ah, seruku kaget. Aku pun segera memeriksa keadaan tubuh Anto kembali. Aku pegang kepalanya terasa panas, tapi tubuhnya sangat dingin. Sepertinya Sukma Anto diajak pergi oleh leluhur manusia harimau itu, gumamku dalam hati. Melihat aku memeriksa kembali tubuh Anto, istri Anto pun bertanya lagi tentang keadaannya kepadaku. Bagaimana keadaan Mas Anto Pak Ustadz? Tanyanya. Aku tidak ingin istri Anto semakin bertambah cemas jika aku mengatakan kejadian yang sesungguhnya kepadanya. Mohon maaf Mbak Iin, saat ini sebaiknya Mbak Iin mendoakan yang baik saja untuk Mas Anto, agar dia segera siuman kembali, jelasku kepadanya. Baik Pak Ustadz, dan saya tetap memohon bantuan kepada Pak Ustadz agar tidak terjadi sesuatu yang buruk kepada Mas Anto, pinta istri Anto kepadaku. Aku pun mohon pamit kepada istri Anto untuk kembali ke rumahku, dan sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke dalam ruang musola untuk bermeditasi agar bisa mengetahui perkembangan keberadaan Anto saat ini. Setelah siap, aku pun mulai bermeditasi. Beberapa saat kemudian aku sudah memasuki alam dimensi meditasiku. Perlahan-lahan aku mulai melihat hutan sawit di sepanjang jalan dengan tanah berpasir yang putih. Sampai akhirnya sampailah aku di pintu hutan yang dipenuhi semak belukar. Lalu kulewati jalan hutan setapak itu dengan berhati-hati. Sepertinya hutan ini adalah hutan pedalaman Kubu di Provinsi Riau. Aku ingat kata-kata leluhur manusia harimau itu, bahwa untuk menemui beliau, yakni berada di bawah 2 pohon kenari yang besar. Dan benar, aku lihat ada 2 pohon kenari yang cukup besar. Tapi aku tidak melihat siapapun di sana, kecuali beberapa pasang batu nisan. Ah, bisikku kaget. Aku baru menyadari bahwa leluhur manusia harimau itu mungkin sudah meninggal dunia beberapa puluh tahun, bahkan 100 tahun yang lalu. Aku coba untuk mendekati beberapa tempat batu nisan itu, tapi belum ada 3 langkah kakiku berjalan, aku mendengar auman suara harimau dari balik pohon kenari yang cukup besar itu. Maka aku pun berhenti sambil waspada mengawasi keadaan di balik 2 pohon kenari itu. Sayup-sayup aku dengar suara percakapan 2 orang, 3 orang, atau bahkan lebih. Mohon maaf Datuk Moyang, saya tidak memiliki niat dan tidak berminat untuk mewarisi ilmu 7 harimau itu. Suara Anto terdengar bergetar dari balik pohon kenari itu. Aku pun mendengar suara auman harimau lagi, membuat bulu kuduku meremang. Lalu aku dengar lagi suara yang sangat berwibawa dan mampu menggetarkan hatiku. Engkau adalah putra tunggal dari cucu putri bungsuku. Maka engkaulah satu-satunya harapan bagi kami sebagai penerus ilmu manusia harimau yang ke-7, kata sumber suara itu. Engkau tidak memiliki pilihan, kecuali jika engkau mau lari dari sumpah leluhur kami, sumpah manusia harimau. Maka artinya engkau harus menanggung akibatnya, yakni engkau akan mengalami gangguan jiwa ketika menghadapi kesulitan ekonomi dan rumah tanggamu sepanjang hidupmu. Lanjut sumber suara itu. Mohon maaf, beribu ampun Datuk Moyang, saya hanya ingin menjalani kehidupan sebagai manusia biasa. Aku dengar suara Anto memohon sambil menangis. Ku dengar lagi auman suara harimau. Bahkan sepertinya suara itu lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Ya, ada 6 suara harimau, bisikku lirik.
Pikirkan baik-baik wahai cucuku. Sebelum sumpah dari leluhurmu, manusia harimau benar-benar akan menimpa kehidupanmu dan anak cucumu. Jelas sumber suara itu lagi. Suara itu terdengar menggema di dalam hutan yang dipenuhi pohon-pohon besar. Sementara suara tangis Anto yang memohon kepada datuk moyangnya masih aku dengar berulang-ulang. Tiba-tiba aku dengar suara berbisik ketok-ketok pintu di depan rumahku. Suara ketok-ketok itu terdengar sangat kasar dan gugup. Maka spontan dengan perlahan-lahan, aku pun akhirnya mengakhiri ritual meditasiku saat itu juga. Dan pelan-pelan kubuka kedua kelopak mataku dan kuhirup nafas dalam-dalam. Aku pun segera bangkit dari duduk silahku dan langsung berjalan keluar dari musola menuju pintu depan rumah. Daun pintu rumahku kubuka pelan-pelan. Dan ternyata Mbak Iin, istri Anto, sudah berada di depan rumahku. Mohon maaf Pak Ustadz, minta tolong Pak Ustadz. Sekarang ini Mas Anto mengigau terus, dengan kedua mata masih terpejam, sambil menyebut nama seseorang. Pinta Mbak Iin cemas. Aku mengangguk pelan dan langsung berjalan mengikuti langkah-langkah Mbak Iin menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, aku lihat Anto masih mengigau dalam keadaan matanya terpejam. Mohon ampun Datuk Moyang, saya hanya ingin menjalani kehidupan sebagai manusia biasa, gumam Anto berulang-ulang. Aku pun langsung mengatupkan kedua telapak tanganku sambil membaca doa selama beberapa menit. Lalu kuusapkan ke wajah Anto. Seketika itu juga Anto pun berhenti mengigau, tapi kedua matanya masih terpejam. Kupegang kepalanya terasa sangat panas. Sepertinya dia masih mengalami demam tinggi lagi. Beberapa saat kemudian Anto tersadar dari pingsannya. Kedua matanya pun mulai terbuka. Kulihat istri Anto mendekatinya dan akan menanyakan sesuatu kepada suaminya. Tapi aku langsung mencegahnya dengan memberi isyarat karena aku merasa khawatir Anto belum sepenuhnya sadar dari pingsannya. Melihat keadaan Anto yang sudah mulai siuman dari pingsannya, aku pun menyuruh istri Anto untuk segera mengambilkan segelas air putih hangat. Dan Iin pun dengan cekatan langsung berjalan menuju ke ruang dapur untuk mengambil segelas air putih hangat itu. Tidak lama kemudian Iin sudah kembali lagi dengan membawa segelas air yang langsung disodorkan kepadaku. Sebelum segelas air putih itu aku meminumkan kepada Anto, maka lebih dulu kubacakan doa untuk menetralisir segala energi negatif yang mungkin masih tersisa di dalam pikiran, hati dan jiwanya. Setelah itu Anto kubangunkan dengan posisi duduk di pembaringannya. Dan sesaat kemudian aku pun meminumkan segelas air putih hangat yang sudah aku bacakan dengan doa itu kepada Anto. Anto pun meminumnya dengan pasrah tanpa penolakan yang berarti. Kemudian kulihat Anto menoleh ke kanan dan ke kiri, sepertinya mencari sesuatu. Iin, panggil Anto kepada istrinya. Iya mas, jawab Iin sambil berjalan mendekati suaminya dan langsung duduk di sebelah Anto. Aku tadi bermimpi bertemu dengan para leluhurku di sebuah tempat di pinggir hutan, tapi aku melihat mereka dalam bentuk harimau, kata Anto bercerita kepada istrinya. Mendengar cerita Anto itu, Iin pun langsung menoleh dan memandang ke arahku duduk. Anto menceritakan semua peristiwa yang dialaminya sejak dia pulang ke rumah sampai dia pingsan dan tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Aku dijemput oleh salah satu leluhur manusia harimau itu dan diajak pergi jauh sampai ke tempat yang tidak aku kenali, jelas Anto. Anto pun melanjutkan ceritanya dan ternyata sama persis dengan apa yang aku lihat ketika aku memasuki dimensi alam meditasiku. Sampai akhirnya dia siuman kembali. Bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz tentang kejadian yang menimpa saya ini? Tanya Anto kepadaku. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya Pak Ustadz jika saya tidak mengikuti keinginan para leluhur saya itu? Karena di satu sisi sepertinya saya harus mematuhi mereka, tapi di sisi lain saya juga tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk kepada anak dan cucu saya kelak. Tanya Anto lanjut kepadaku. Benar kata Mas Anto Pak Ustadz, Iin dan anak cucu kami kelak juga tidak ingin menanggung akibat yang buruk pada kehidupan kami di masa yang akan datang, timpal istri Anto. Mohon maaf, sebaiknya saat ini kalian beristirahatlah dulu. Insya Allah nanti besok kita lanjut untuk memikirkan dan mencari jalan keluar yang terbaik dari persoalan yang kalian hadapi.
kataku kepada mereka berdua. Iya, baiklah Pak Ustadz. Mohon maaf karena kami sudah merepoti Pak Ustadz. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan Pak Ustadz, kata istri Anto. Tidak apa-apa Mbak Iin. Selagi saya masih bisa dan mampu untuk membantu orang lain, insya Allah saya siap membantu, jawabku sambil sekalian berpamitan kepada mereka untuk pulang kembali ke rumahku. Dan sesampainya di rumah, aku pun langsung merebahkan tubuhku di pembaringan untuk beristirahat. Kulihat saat itu waktu sudah memasuki pukul 1 dini hari. Aku pun bisa tertidur hingga pukul 3 pagi. Lalu aku bangun untuk mengerjakan sholat sunnah beberapa rakaat. Setelah berzikir dan berdoa, aku pun bermeditasi untuk mencari petunjuk darinya tentang solusi dalam mengatasi persoalan yang dihadapi Anto. Dan ternyata meditasiku kali ini tidak berhasil menemukan petunjuk apapun, karena aku hanya melihat kegelapan dan tidak mampu menembusnya. Tidak lama kemudian aku melihat cahaya yang berpendar-pendar berwarna biru, lalu menghilang dan tinggal kegelapan yang kulihat kembali. Sepertinya sekembalinya Anto diajak oleh leluhur manusia harimau, mereka telah memagarinya dengan tabir gaib manusia harimau, bisikku dalam hati. Aku pun segera mengakhiri meditasiku. Keesokan harinya entah kenapa aku lupa tidak menemui Anto untuk melanjutkan perbincangan semalam. Dan Anto maupun istrinya pun tidak menemuiku atau mencariku untuk membicarakan masalah itu lagi. Entahlah, sepertinya kesibukan kami hari itu membuat kami tidak bisa bertemu. Hari berganti minggu dan waktu pun terus berjalan dari bulan ke tahun. Tidak terasa 2 tahun sudah terlewati. Bahkan saat itu mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan. Hingga akhirnya kami pun seolah-olah telah melupakan masalah itu selama beberapa tahun. Hingga suatu hari, mungkin karena kondisi ekonomi mereka sedang menurun, karena selama beberapa hari dagangan ikan bakar mereka mengalami sepi pengunjung, Anto pun mengalami depresi. Dia seperti orang kesurupan leluhur harimau. Dia merangkak sambil mengerang, mengaum bak harimau kesakitan. Tangannya pun mencengkeram bagikan cakar harimau yang siap mencapik-capik mangsanya. Jika sudah mengalami kerasukan seperti itu, maka istri Anto pasti akan segera mencariku untuk meminta tolong kepadaku. Dan aku pun selalu membantu dan memberikan pertolongan sebisahku. Alhamdulillah, selama ini aku masih bisa menolong dan mengatasinya. Dan begitulah kejadian itu telah berulang-ulang selama ini. Kejadian kesurupan itu akan menimpa Anto setiap kali dia mengalami depresi karena keadaan ekonominya. Kejadian itu berlangsung terus sampai akhirnya lahirlah anak yang kedua mereka. Bahkan dengan kelahiran putranya itu tidak mampu merubah nasib dan kondisi Anto dari kesurupan leluhur manusia harimau. Bahkan sampai hari ini putri pertamanya sudah memasuki sekolah lanjutan pertama kelas 3 pun masih suka mengalami kesurupan terus, terutama ketika dia merasa pusing dalam kekurangan ekonominya. Sepertinya sumpah dan kutukan dari leluhur manusia harimau kepada Anto itu benar-benar terjadi dan terbukti. Hingga suatu hari aku pindah rumah keluar dari kampungku karena aku telah menempati rumah baru di lain kelurahan, bahkan beda kecamatan. Meskipun masih satu kota dengan Anto. Aku berharap Anto baik-baik saja, dan jikapun dia mengalami kesurupan leluhur manusia harimau lagi, mudah-mudahan ada orang yang bisa menolong dan membantunya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.